Hai, apa kabar semua? Saya Putu Reza, selamat datang kembali di Project Review dan ini adalah Coolpad Cool Dual. Intro. Sebelum memulai, saya mau ucapin terima kasih banyak kepada Coolpad Indonesia yang sudah berbaik hati mengirimkan satu unit Coolpad Cool Dual untuk keperluan review kali ini. Terima kasih banyak dan semoga nggak kapok untuk ngirim lagi di kesempatan berikutnya. Buat impresi pertama di bagian desain, tebal adalah kata yang langsung muncul di kepala saya. Selain karena memang perangkatnya yang terlihat lebih gemuk dibanding ponsel lain, bezel di pinggir layar pun juga sangat kelihatan ketika layar menyala. Namun, kalau kebetulan pakai wallpaper bernuansa gelap, kekurangan tersebut bisa saja disamarkan. Material utama masih berbasis metal yang memang sudah menjadi standar ponsel masa kini. Sebenarnya sih kelihatan oke dan cukup menarik, cuma karena yang lain juga banyak yang serupa, kesannya jadi biasa aja. Terus di sisi bawah terdapat speaker dan port USB Type-C. Lalu tombol power dan volume ada di sisi kanan, sedangkan headphone jack ada di atas bersebelahan dengan infrared. Lalu sekilas ke belakang, di sini terdapat dual kamera yang menjadi andalan ponsel ini yang berdampingan dengan pemindai sidik jari. Untuk ukuran perangkat, menurut saya juga standar seperti ponsel dengan layar 5,5 inch pada umumnya, sehingga masih cukup nyaman untuk dinavigasikan dengan satu tangan. Buat kualitas layar, panel IPS LCD dengan resolusi Full HD-nya sudah bisa dikategorikan baik. Ketajaman visualnya sudah memuaskan dan nyaman dilihat. View angle-nya juga luas plus punya visibilitas yang bisa diandalkan pada pemakaian outdoor. Sedangkan untuk warna, itu tergantung penyetelan yang dilakukan pada ponsel. Pada kondisi default, layar pada ponsel ini disetel pada mode Li Eco yang menurut saya warnanya itu terlalu soft. Buat yang mau saturasi lebih tinggi, ada mode vivid yang bisa dipilih. Namun kalau saya sendiri lebih senang sama mode natural karena warnanya jadi tidak soft namun juga tidak bersaturasi tinggi. Pas lah kalau buat saya. Lalu untuk spesifikasi, Coolpad Cool Dual punya prosesor Snapdragon 652 yang dipadukan RAM 3GB. Kapasitas internalnya lumayan besar dengan 32 GB, cuma yang mungkin jadi kekurangan untuk sebagian orang adalah tidak adanya slot microSD untuk menambah kapasitas penyimpanan. Untuk performa secara keseluruhan, ponsel ini buat saya sudah sangat memuaskan. Berbagai aktivitas mendasar bisa dengan lancar dikerjakan dan multitaskingnya pun juga mulus. Cuma pas dipakai untuk aktivitas berat macam gaming yang intensif, bagian belakang perangkat khususnya di sekitar kamera atau sidik jari bakal terasa agak hangat, meskipun nggak mengganggu dan masih terasa wajar. Selain itu, performa ponsel ini juga bisa dibilang baik karena tetap beroperasi dengan lancar walaupun memiliki kustomisasi antarmuka yang cukup masif. Dilihat secara sekilas, antarmuka EUI ponsel ini mungkin tampak seperti HP lain yang tidak memiliki app drawer. Namun saat baru pertama memakai, saya cukup kaget karena bagian notification bar-nya benar-benar bersih dan tidak ada toggle shortcut. Setelah bingung dan nyari, ternyata semuanya dijadikan satu di menu multitasking seperti ini. Ide yang bagus sih karena tidak cuma memudahkan akses, tapi juga membuat notification bar jadi bersih dan benar-benar untuk notifikasi saja. Baterai berkapasitas 4000 mAh yang ada juga sudah lebih dari cukup untuk pemakaian sehari-hari. Buat standby, ponsel ini bisa hampir bahkan lebih dari 24 jam. Sedangkan untuk screen on time ada di kisaran 4,5 sampai 5 jam. Cuma yang ngeselin adalah waktu chargingnya yang lumayan lama. Dengan menggunakan charger bawaan, saya butuh waktu sekitar 3 jam untuk mengisi baterai dari kondisi 5% hingga penuh. Entah masalah ada pada charger saya atau memang semuanya seperti itu. Nggak ada yang tahu. Dan untuk bagian yang hampir selalu jadi sektor unggulan di hampir semua handphone saat ini, yaitu kamera. Mengusung setup dual kamera dengan lensa RGB dan monokrom yang mirip Huawei P9, Coolpad Cool Dual diklaim bisa menghasilkan foto berkualitas. Ketika dipakai pada kondisi cahaya yang cukup, menurut saya hasilnya sudah bisa dikatakan baik dengan detail yang cukup, tapi nggak bisa dibilang bagus juga. Dynamic range-nya juga standar aja dan cenderung kurang. Namun dari pengalaman saya, hal ini nggak bakal dianggap terlalu penting oleh pengguna ponsel pada umumnya. Terus buat low light hasilnya bisa dikategorikan cukup oke meski dari segi warna dan ketajaman mengalami penurunan. Shutter speed kamera juga agak lambat dan butuh tangan yang stabil pada situasi ini. Tapi kalau sukses, hasilnya menurut saya sudah mencukupi. Sekarang mari kita bahas soal fitur bokeh dari ponsel ini.
Dengan menekan tombol berikut, kamu bisa mendapatkan hasil foto dengan efek bokeh. Opsi untuk mengatur lebar aperture-nya juga menarik, namun perlu dicatat ini adalah efek software, bukan hardware. Oleh karenanya, potensi hit and miss juga tidak bisa dihindarkan pada hasil foto yang didapatkan. Namun, dari beberapa percobaan, saya harus mengapresiasi Coolpad karena fiturnya ini bekerja dengan baik pada banyak kesempatan. Hasil yang kurang rapi memang bisa terjadi, tapi buat saya banyakan yang rapi. Dilihat dari setting yang disediakan juga, mode bokeh pada Cool Dual ini lebih pas jika dibilang sebagai selective focus, karena setelah foto diambil, pengguna disediakan opsi untuk memilih fokus. Cuma saya tidak menyarankannya karena untuk yang ini hasilnya kurang baik. Oke, ini sedikit ngetes kemampuan kamera dari Coolpad Cool Dual. Buat resolusinya maksimal bisa sampai 4K, tapi dalam video kali ini kamu cuma nonton dalam resolusi Full HD aja karena saya kecilin supaya bisa lebih proporsional aja. Terus di sini kamu juga bisa lihat gimana stabilizernya berjalan saat saya lagi berjalan saat jalan. Oke. Terus warnanya juga gimana, dynamic range-nya gimana dan semacamnya. Oke, sekarang nyobain kamera depan dari Coolpad Cool Dual untuk video. Resolusi maksimalnya adalah Full HD 1080p 30 fps sepertinya. Di sini kamu bisa lihat warnanya, fokusnya gimana, stabilizernya gimana, dan juga tentunya kamu bisa dengar bagaimana ponsel ini menangkap audio dari luar. Kamu bisa dengar suara saya jelas atau enggak, tolong kasih tahu pada kolom komentar di bawah. Jadi, berdasarkan pengalaman pemakaian saya, Coolpad Cool Dual adalah ponsel yang menyenangkan untuk dipakai. Performanya secara keseluruhan sudah baik, baterainya tahan lama, dan ditunjang dengan kamera yang sudah tergolong baik untuk ponsel seharga 3 jutaan. Satu hal yang mungkin akan menjadi pertimbangan para calon konsumennya, tidak lain menurut saya adalah soal nama Coolpad yang mungkin masih kurang familiar untuk ranah ponsel di Indonesia. Namun, kalau melihat progres yang dilakukan plus niat baiknya untuk memenuhi TKDN dengan membangun pabrik, menurut saya merek asal Tiongkok ini adalah salah satu yang patut dipertimbangkan. Oke, saya rasa itu aja review kali ini untuk Coolpad Cool Dual. Terima kasih banyak udah nonton, dan jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk klik like dan tentunya subscribe juga. Putra Reza pamit, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day.